Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita langsung aja ya bahas satu aturan kunci dari buku The Rules of Management karya Richard Templar. Fokus kita di aturan ke-28, sesuaikan gaya Anda dengan setiap anggota tim. Sumber kita kutipan langsung dari bukunya. Tujuan kita, ya, memahami kenapa sih pendekatan satu gaya buat semua itu seringnya nggak efektif, dan gimana caranya Anda bisa jadi manajer yang lebih adaptif gitu. Aturan ini langsung ngena ya, soal pentingnya peka sama keunikan tiap orang di tim Anda. Buku ini bilang, menyesuaikan gaya itu bukan berarti kita jadi bunglon atau kehilangan jati diri loh. Lebih ke arah gimana kita mengenali dan bekerja selaras saja dengan kepribadian dan preferensi anggota tim kita. Ini agak menantang pandangan umum soal konsistensi kaku dalam manajemen, ya nggak sih? Betul sekali. Dan itu poin yang krusial banget. Ini bukan sekedar basa-basi soalnya. Mengenali individualitas itu ya fondasi tim yang kuat. Ingat aturan lain di buku yang sama. Kayak aturan 13, itu kan bicara soal pentingnya perbedaan dalam tim. Terus aturan 26, soal memanfaatkan keunikan tiap individu. Kalau semua orang sama persis, ya timnya jadi nggak seimbang, kurang dinamis gitu. Justru perbedaan itu kekuatannya. Iya, iya. Contoh di sumbernya juga bagus banget. Ada anggota tim yang mungkin senang banget dipuji di depan umum. Mungkin karena sifatnya lebih terbuka gitu ya. Jadi pengakuan publik itu, wah, bikin semangat. Nah, tapi di sisi lain, bisa jadi ada rekan setimnya yang, lebih introvert. Dipuji di depan orang banyak gitu malah bikin dia nggak nyaman banget. Malu mungkin ya. Orang kayak gini, dia bakal jauh lebih menghargai kalau apresiasinya disampaikan secara pribadi, empat mata aja gitu. Sensitivitas di sini jadi kunci banget. Gampang banget salah langkah kalau kita nggak peka soal ini. Dan ini nyambung langsung ke motivasi kan ya. Ingat aturan lain seperti aturan 14 soal pentingnya memberi semangat, dan aturan 34 soal penguatan positif. Cara kita ngasih apresiasi mesti pas sasaran. Tepat sekali. Cara Anda menyampaikan pujian atau bahkan masukan kritis ya, itu harus disesuaikan, biar dampaknya maksimal buat orang itu. Pujian tulus, tapi kalau caranya salah buat si penerima, wah, itu bisa jadi malah kontraproduktif. Serius, bukannya memotivasi, malah bisa bikin semangatnya turun. Intinya sih, peka untuk bekerja bersama keunikan mereka, bukan malah melawannya atau memaksa satu gaya buat semua. Ini soal membangun tim yang kuat dari dalam gitu. Oke. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Pesan utamanya, kayaknya, mengenali dan menyesuaikan pendekatan Anda itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu cerminan kekuatan dan, ya, kebijaksanaan manajerial. Ini soal gimana jadi pemimpin yang lebih peka dan ujung-ujungnya ya lebih efektif. Saya jadi mikir, sering nggak ya kita tanpa sadar kejebak di gaya default kita sendiri? Kan? Selain soal gaya memuji tadi ya, dalam aspek manajemen apalagi kira-kira Anda bisa mulai lebih peka dan menyesuaikan gaya? Coba pikirin deh soal cara mendelegasikan tugas. Apa sama untuk semua orang? Kayaknya enggak ya. Terus gimana cara Anda ngasih masukan kritis? Sama nggak caranya ke si A dan si B? Atau bahkan, ya hal simpel kayak gaya komunikasi sehari-hari. Gimana ya penyesuaian-penyesuaian kecil dalam pendekatan Anda itu bisa bantu mengeluarkan potensi terbaik dari setiap individu unik di tim Anda? Coba direnungkan.